Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, alhamdulillah pagi-pagi kita melaksanakan kegiatan diseminasi ini secara bersama-sama dalam rangka belajar bersama untuk memahami konsep tentang budaya positif untuk modul 1.4 CGP angkatan ke-8 di SMK PGRI 1 Ngawi. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk memaparkan di hadapan Anda semuanya, di hadapan Bapak Ibu yang hebat ini terkait dengan budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif pada modul 1.4 ini? Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif di lingkungan sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sedangkan perubahan paradigma yang harus kita miliki sebagai seorang pendidik atau tenaga pengajar ataupun guru adalah yang pertama, membangun budaya yang positif di lingkungan sekolah untuk menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid kita mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Artinya kita sebagai seorang pendidik harus menyiapkan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi pembelajaran anak di era merdeka belajar ini. Dalam arti kata, merdeka belajar adalah merdeka berpikir bagi peserta didik kita. Yang kedua adalah lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Bapak Ibu sekalian, disiplin yang selama ini kita pahami mungkin saja itu kurang bisa dihargai secara penuh oleh peserta didik kita atau anak murid kita. Mengapa? Mungkin saja ini lebih kepada cara kita memberikan pelayanan yang kurang baik kepada anak didik sehingga anak didik itu merasa terintimidasi oleh kontrol yang kita berikan kepada anak. Nah, pada pemaparan materi ini kita akan merubah sedikit paradigma atau pandangan kita terkait dengan kontrol bagi guru. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tumbuh atau hidupnya anak itu sesuai dengan kodrat yang ada pada anak-anak itu sendiri agar mereka dapat berkembang untuk memperbaiki lakunya, tetapi bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi dengan kata lain bahwa setiap anak itu sudah memiliki pembawaannya masing-masing, sudah memiliki kodratnya sendiri-sendiri. Ibarat kertas, maka kertas tersebut sudah ada goresan-goresan tipis, dan anak diibaratkan seperti itu, yaitu kertas putih yang sudah ada goresan-goresan tipis itu tadi. Kita sebagai pendidik, tugas kita adalah menebalkan, mewujudkan garis-garis tipis itu untuk menjadi tebal dengan menuntun lakunya, bukan merubah sifat dasar daripada anak murid kita atau peserta didik kita. Yang kita tebalkan Bapak Ibu, yang kita tebalkan adalah garis-garis positif. Yang tidak perlu kita tebalkan adalah garis-garis yang berpotensi ke arah yang lebih negatif sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang peserta didik kita. Selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, coba Bapak Ibu ilustrasikan di kelas. Apa yang diilustrasikan ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran? Mungkin ada 1 atau 2 siswa yang kedapatan memegang benda yang dimana benda itu terlarang menurut peraturan sekolah. Kemudian Bapak Ibu menyuruh siswa tersebut memberikan benda yang digenggamnya kepada Bapak Ibu. Pertanyaannya yang pertama, apakah siswa tersebut
akan membuka kepalan tangannya dan memberikan benda itu kepada Bapak Ibu? Kalau iya, mengapa? Satu. Yang kedua, apakah siswa tersebut tetap menutup dengan rapat kepalan tangannya serta abai terhadap perintah Bapak Ibu sekalian? Kalau iya, mengapa? Itu pertanyaan nomor 2. Dan pertanyaan nomor 3 adalah, pada kasus tersebut, siapakah sebenarnya yang memegang kendali membuka dan menutup kepalan tangan? Ini akan menjadi pertanyaan pada pertemuan kita kali ini. Mari kita jawab satu persatu Bapak Ibu. Kira-kira yang A ini, apakah siswa tersebut akan membuka kepalan tangannya dan memberikan benda itu? Kira-kira apa Ibu Yumna? Mungkin tahu jawab. Ya. Mungkin kalau kita menyuruh baru 1 kali, mungkin belum membuka kepalan tangannya. Mungkin kalau kita menyuruh beberapa kali, mungkin 3 kali, barulah mungkin anak tersebut memberikan benda tersebut kepada guru. Berarti instruksinya harus diulang, supaya dia mau menurut dengan Bapak. Terima kasih Ibu Yumna atas pendapatnya. Mungkin ada pendapat yang lain barangkali yang ingin disampaikan. Oke. Jelas bahwa di sini ada kemungkinan anak itu, kalau melihat dari pertanyaan A dan B ini, ada kemungkinan anak itu akan membuka tangannya dan menyerahkan benda tersebut kepada Bapak Ibu. Tetapi juga ada kemungkinan yang kedua, anak tersebut merasa terintimidasi dengan instruksi yang Bapak Ibu berikan. Apalagi kalau bentuk instruksinya adalah penindasan, kata-kata yang berujung kepada mengungkap aib, mengungkap kesalahan dia. Ini penerimaan anak menurut sudut pandang murid kita. Jika dirasa benda itu paling penting untuk dia lindungi, dia akan melakukan apapun untuk melindungi itu. Contoh saja barangkali HP. Di dalam HP itu ada sesuatu yang tidak boleh diketahui orang lain karena sifatnya privasi. Dan ketika itu diketahui oleh orang lain tanpa seizin yang mempunyai, barangkali nilai privasi atau nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam ponsel tersebut tidak akan menjadi privasi lagi karena sudah terkuak di luar daripada pemiliknya, daripada mungkin seperti itu. Jadi ada 2 kemungkinan. Nanti akan kita jawab Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, pada kasus tersebut siapakah yang sebenarnya memegang kendali membuka dan menutup kepalan tangan? Menurut panjenengan siapa? Ya, mungkin Pak Agus bisa menjawab. Menurut Bapak Agus, kira-kira saat itu pada kasus tersebut yang sebenarnya memegang kendali untuk membuka dan menutup kepalan tangan itu siapa hakikatnya? Siswanya sendiri ya. Jadi bukan instruksi guru ya. Oh gitu. Privacy begitu. Saya hargai pernyataan panjenengan semuanya sebagai suatu masukan. Bapak Ibu jangan lupa bahwa sebenarnya kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Kalau kita menganggap barang itu sangat penting, apalagi itu terkait dengan citra aib kita, maka kita akan mempertahankan mati-matian. Dengan kata lain, itulah yang dirasakan oleh anak didik kita. Ketika dia merasa terancam, terintimidasi, maka dia akan berbuat di luar daripada apa yang kita harapkan untuk mempertahankan benda itu mati-matian. Apalagi kalau benda itu ternyata lebih penting daripada nyawanya, yaitu aibnya sendiri agar tidak diketahui oleh publik. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ternyata kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita akan membuka atau justru menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Gitu. Mau kita menggenggam terus atau kita melepaskan, itulah kontrol ada pada diri kita. Meskipun ada semacam intimidasi, ada semacam instruksi, tapi ketika diri kita itu menolak instruksi atau intimidasi tersebut, kita tidak akan melakukan, yaitu membuka tangan tersebut. Jadi pada intinya apa Bapak Ibu tadi? Jadi kitalah yang akan memegang kontrol atas kepalan tangan itu. Nah, dari sini kira-kira apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu?
Kira-kira apa yang bisa kita ambil suatu pelajaran dari kasus tersebut? Jadi kasus siswa yang membawa barang kemudian mengepalnya, menyembunyikannya dan tidak mau menunjukkannya. Sebagai seorang guru, ya, baik, terima kasih Ibu Ratih atas masukannya, atas sarannya. Benar Ibu, bahwa peran kita hanya sebatas memberikan konseling, masukan kepada anak. Kita tidak boleh memaksa keinginan kita kepada anak. Kita harus pelan. Maka nanti akan ada di slide selanjutnya peran kita sebagai seorang guru dalam mengontrol. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ada quote, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi saya ulangi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya saja Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi ya diri kita sendiri dong yang bisa mengontrol diri kita. Kita nggak bisa dikontrol oleh orang lain, dan kita pun juga nggak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu quote-nya. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Coba ini kita renungi bersama, kita refleksikan bersama bahwa seorang guru itu seringkali selalu beranggapan bahwasanya saya bisa mengendalikan murid saya, padahal tidak. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya atau tidak Bapak Ibu? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, jadi kritik dan membuat orang merasa dirinya bersalah itu ternyata dapat menguatkan karakter. Benar atau salah Bapak Ibu? Ini ilusi loh. Ilusi itu berarti kan nggak sebenarnya. Menurut kita itu benar, ternyata nggak demikian, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Benar ya? Selanjutnya Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan itu bentuknya adalah positif, efektif, dan bermanfaat. Kalau ini insya Allah kita sepakat semuanya Bapak Ibu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar atau enggak? Tidak benar ya. Jadi kita tidak ada hak untuk memaksa orang lain. Kita mungkin boleh memaksa diri sendiri, tapi kita tidak ada hak sebenarnya untuk memaksa orang lain. Karena setiap orang itu memiliki hak kebebasannya yang dibatasi oleh kebebasan orang lain pula. Bapak Ibu sekalian, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah ini kita gali kembali setelah tadi kita mencoba untuk memahami bahwa kontrol atau perubahan paradigma seperti ilusi-ilusi yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada teori kontrol yaitu berupa stimulus respon dan teori kontrol itu sendiri. Kita mencoba untuk mengubah orang, coba kita lihat di sini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus itu rangsangan untuk mendapatkan respon. Dengan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk paham kita, ya kan? Tetapi kita bisa berusaha memahami pandangan orang. Kita hanya kita memaksa diri kita untuk kita bisa memahami orang lain. Masuk nggih Bapak Ibu nggih? Nah, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, semua perilaku itu pasti punya tujuan, entah itu benar ataupun salah. Ada tujuannya pasti. Sedangkan kalau dalam stimulus respon itu, semua tindakan buruk itu berarti ya buruk. Padahal tidak demikian. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tidak ada. Kalau kita menolak
kontrol orang lain? Bisa saja. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, yang terakhir ini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, bahwa dalam teori lama stimulus respon itu misalnya begini. Nah, kenapa kamu terlambat? Pokoknya kamu terlambat dan kamu salah. Ini kan berarti berpikir guru tersebut harus menang dan muridnya yang kalah, karena memang yang salah itu muridnya. Padahal ini sejujurnya adalah kekalahan daripada guru tersebut. Karena mungkin dia menang saat itu, tetapi ini akan membawa efek atau dampak negatif terhadap psikologi sang murid karena tidak termotivasi untuk hadir lebih awal. Maka kata-kata inilah yang harus kita rubah mindsetnya. Model berpikir menang-menang. Oke, saya mengalah, tetapi sebetulnya saya menang. Karena dengan saya mengalah, seolah-olah saya mengalah, saya menjadi tahu kenapa dia terlambat. Dan saya juga bisa memberikan motivasi kepada anak tersebut untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya sehingga dia bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Apakah sesungguhnya makna disiplin itu? Ada yang mungkin bisa memberikan pandangan barangkali. Makna disiplin itu menurut panjenengan apa sih? Disiplin. Oke. Disiplin waktu itu berarti jenisnya macam-macam disiplin. Baik Bapak Ibu, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi menurut bahasa Latin disiplin itu artinya belajar. Apakah kamu sudah berdisiplin? Artinya apakah kamu sudah belajar? Jadi sesuatu hal seperti itu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari berdisiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, Bapak Ibu, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini salah. Ini tidak benar. Yang saya ungkapkan di sini adalah budaya kita dalam memahami makna disiplin, yaitu dengan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bahwa disiplin yang diterapkan di sekolah kita ini sejatinya untuk mencapai suatu tujuan, hakikatnya seperti itu. Kalau misalkan begini, dalam rangka mendisiplinkan anak terlambat, kemudian dihukum lari lapangan 2 kali, itu kira-kira sinkron enggak antara perbuatan dengan hukuman yang diberikan? Apa hubungannya terlambat kemudian lari? Enggak sinkron kan? Sekarang saya tanya yang kedua. Kalau tiba-tiba anak tersebut sudah datang terlambat menggunakan sepatu tidak berwarna hitam, apakah tersebut merupakan suatu kesalahan? Menurut panjenengan? Kalau dilihat dari disiplin. Bagaimana Bapak Ibu? Pelanggaran enggak itu? Kalau tidak mengikuti aturan, itu lebih kepada ketidaknyamanan. Padahal kalau kita gali lebih dalam akan terjadi diskusi dan interaksi antara murid dan guru. Sejatinya sepatu saya ini tidak berwarna hitam sekalipun, toh tidak mengurangi kehormatan Bapak Ibu guru kan? Toh prestasi saya juga bisa meningkat kan tanpa saya bersepatu hitam. Jadi tidak ada korelasinya antara prestasi belajar dengan sepatu hitam. Sepatu hitam itu tidak memiliki pengaruh apa-apa. Nggih, napa mboten? Nah, seperti itu kira-kira gambarnya seperti itu. Maka kita bersyukur Bapak Ibu di sekolah kita ini tidak diwajibkan bersepatu hitam. Saya pun juga merubah mindset saya akhirnya. Ngaten. Oke, selanjutnya Bapak Ibu.
Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Itu hakikat daripada sebuah disiplin. Monggo. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Biasanya kalau saya paparkan semacam ini, orang itu akan bertanya, nilai-nilai apa yang dimaksud? Maka kemudian saya akan menjawab, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Karena setiap individu itu punya tujuannya masing-masing yang ingin dicapai, dan kita mencapainya itu dengan suatu kedisiplinan untuk memaksa diri sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Itulah disiplin hakikatnya. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Lanjut. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Sudah pernah dengar sampai dengan sekarang? Ya, ada P5 itu biasanya kita cantumkan di rapot kita Bapak Ibu. Nah, apa itu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia Bapak Ibu. Itu yang profil yang pertama. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global. Dan yang kelima adalah bergotong royong. Jadi profil 1 sampai dengan 5 ini adalah suatu nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan dalam dunia pendidikan, terutama di SMK Pikir Soto Ngawi. Kalaupun kita mau merinci, sangat banyak Bapak Ibu. Banyak sekali aspek yang masuk ke dalam kelima profil ini. Apakah anak-anak kita sudah beriman semua dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing? Apakah anak-anak kita sudah berakhlak mulia? Apakah mereka sudah memiliki nilai kemandirian? Apakah mereka sudah mampu bernalar kritis dalam pembelajaran sehari-hari? Kita yang bisa menilainya. Apakah mereka juga berkebinekaan global? Dan apakah mereka mampu menerapkan gotong royong dalam ekosistem dalam suatu lembaga pendidikan, yaitu di SMK Soto Ngawi? Itu yang patut kita pertanyakan untuk kita tindak lanjuti bersama Bapak Ibu. Selanjutnya, yang terakhir mohon maaf, ada kreatif. Selanjutnya Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Berikut saya paparkan menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi dari eksternal Bapak Ibu, motivasi dari luar. Maksudnya bagaimana? Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Anak-anak, besok bawa ini dan itu ya ke sekolah misalkan. Kalau saya nggak bawa, terus saya kena sanksi nggak Pak? Pernah ya seperti itu barangkali. Nah, itu biasanya adalah dia termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau mungkin memang dia bawa, tetapi hanya sebatas untuk menghindari suatu hukuman atau ketidaknyamanan saja, bukan muncul dari keikhlasan dari dalam dirinya atau intrinsik, ya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi. Kita pun mungkin juga seperti itu. Kenapa Bapak Ibu berangkat lebih awal? Supaya saya dipuji oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin murid pun juga sama. Wah, kamu rajin ya. Kalau ditingkatkan lagi ya lebih awal lagi. Kalau bisa habis subuh sudah sampai sekolah. Buka pintu gerbang sendiri. Gitu. Barangkali seperti itu. Nah ini termasuk motivasi dari ranah eksternal. Sedangkan yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi internal yang berkaitan dengan tujuan disiplin ke arah yang lebih positif Bapak Ibu. Nah, dari ketiga teori motivasi dari Dian Gosen ini, kira-kira Bapak Ibu lebih cenderung yang mana? Kalau melihat dari ke dalam diri sendiri.
Apakah yang nomor 1, nomor 2, atau justru nomor 3? Pak Arif, yang mana? Jadi kebanyakan individu. Enggak, ini kita bertanya kepada iya. Nomor 1, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Besok guru baru harus hadir jam 6 buka pintu gerbang. Tuh, cek mau kan itu ya. Gitu. Atau mungkin juga untuk mendapatkan imbalan. Bagi guru baru yang tepat jam 6, ya kan, akan saya naikkan HR-nya. Wah, termotivasi. Amin. Termotivasi gitu loh. Bapak Ibu, kalau kita mindsetnya masih seperti itu, maka jangan salahkan dengan anak didik kita. Mereka juga akan terimbas dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang memotivasi diri kita. Padahal harusnya seorang guru itu lebih memilih ke nomor 3 untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadilah guru yang diinginkan, bukan guru yang tidak diinginkan. Artinya kehadiran Anda itu sangat diharapkan oleh murid. Apabila Anda tidak hadir, anak-anak itu sedih. Bukan ketika Anda tidak hadir atau izin anak itu justru berbahagia pesta pora. Inilah. Ya. Maka melalui pembelajaran ini Bapak Ibu, mari kita berubah secara bersama-sama menuju pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita amati bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada cinta kasih dan rasa ingin diterima. Aku ki enek gitu. Saya itu eksis di sini. Halo, saya ada gitu. Semua orang pasti butuh pengakuan juga kan. Nah, itu kita simbolisasikan dengan love atau cinta. Ini dasar Bapak Ibu. Kemudian setiap orang pasti punya penguasaan. Saya ingin menguasai ini untuk diri saya. Misalkan Bapak Ibu untuk snacknya bisa diambil di belakang ya, ambil secara prasmanan, tapi jangan berebut. Aduh, pasti punya penguasaan ya kan. Ingin menguasai, ingin dulu, ingin cepat, ingin unggul dan seterusnya. Itu sifat alami atau dasar manusia. Dan kesenangan setiap daripada makhluk atau manusia pasti punya hobi Bapak Ibu. Kalau saya bertanya rata-rata kepada anak TKR yang saya menjadi pembimbingnya, anak-anak hobi kalian apa ya? Mancing Pak, mancing, rata-rata mancing Pak. Bahkan tapi ada juga anak yang nggak punya hobi. Dia terpaksa menjawab hobi saya tidur Pak. Jadi dia menjadikan kebutuhan itu menjadi hobi. Padahal tidur itu adalah suatu kebutuhan. Yang terakhir, setiap orang pasti ingin bebas. Contoh, Pak Tuhan masih lama nggak ya nyampaikan materinya? Ini sudah jam sekian, sudah kemerucuk. Nah, itu maksud saya. Berarti benar teori ini bahwasanya kebutuhan dasar manusia memang keempat hal ini. Bapak Ibu, realitas kebutuhan kita berbeda dari keempat hal ini. Namun kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ada guru yang sukanya menghukum. Ada guru yang membuat merasa bersalah orang lain. Ada guru yang memposisikan diri sebagai teman. Ada yang sebagai pemantau, dan yang terakhir ada sebagai seorang manajer. Ini memposisikan diri kita sebagai seorang guru. Nah, dari kelima posisi ini, seandainya Ibu disuruh memilih, ini terlepas Bapak Ibu paham atau tidak, itu kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman ya, friendly begitu ya. Oh, ketemu teman, kabarin gitu. Jelali engkau pesen kaos neh ning aku. Gitu ya. Tapi ada modusnya gitu ya, ada modusnya. Oke Bapak Ibu. Nanti akan kita gali lebih dalam lagi. Mari kita amati pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Yaitu orang atau posisi pembuat merasa bersalah. Jadi dalam 5 kategori posisi sebagai kontrol itu tadi,
orang yang sukanya membuat merasa bersalah kepada orang lain itu kalau berkata ya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu, itu berarti posisinya itu. Tetapi kalau orangnya penghukum, posisinya sebagai guru yang sukanya menghukum murid, akan berkata kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian kalau orang itu posisinya sebagai teman seperti Bapak Ibu harapkan, maka akan berkata, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kok Bapak tahu? Ya ini sudah disurvei oleh pendidikan kita. Jadi sudah survei ya seperti inilah yang kalimat-kalimat yang memantik untuk seseorang memiliki posisi tertentu dalam mengambil kontrol. Kemudian pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini dia berarti memantau. Kalau kemarin udah dapat berarti sekarang harusnya dapat dong. Gitu. Sedangkan manajer, maka dia akan berkata, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan yang terakhir penghukum, tadi sama dengan yang ini, kamu selalu yang paling terakhir. Ini ilustrasi Bapak Ibu untuk memberikan pandangan kepada panjenengan terkait dengan 5 posisi kontrol itu tadi. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu kita harapkan dari ekosistem yang ada di sekolah kita ini Bapak Ibu, adanya peraturan sekelas. Di sekelas kita sudah ada peraturan ya Bapak Ibu ya. Insya Allah sudah ada ya peraturan kelas yang tertulis begitu. Nah untuk peraturan kelas ini hanya ditulis atau dilaksanakan Bapak Ibu? Harusnya ditulis dan dilaksanakan. Namun kenyataannya bagaimana Bapak Ibu? Hanya tertulis saja. Itulah peraturan. Bagaimana supaya bisa tertulis dan dilaksanakan? Maka harus menjadi suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya mindset gerisah, masuknya 6:30, siapa yang memerintah Bapak Ibu untuk hadir tepat waktu? Aturan itu bentuk tulisan, tetapi Bapak Ibu meyakininya menjadi suatu keyakinan sekolah, sehingga tanpa diperintah, tanpa dipaksa, Bapak Ibu hadir tepat waktu dengan sendirinya. Itulah keyakinan kelas yang jenengan semuanya yakini untuk bahwasanya itu benar, itu bagus, itu positif bagi saya. Sama bagi anak didik kita Bapak Ibu, kalau di kelas itu ya mereka akan seperti itu. Tadi pagi saya coba untuk membuat suatu keyakinan kelas. Saya izinkan mereka untuk membuat apapun gagasan yang mau mereka munculkan. Saya beri kertas karton, kemudian saya tulisi keyakinan kelas. Ketika mereka mengungkapkan waktu KBM tidak boleh izin kamar mandi lebih daripada 5 menit, itu mereka nulis sendiri. Saya bebaskan sebebas-bebasnya. Tidak saya pengaruhi apapun. Terserah mas, kamu tulis apapun, silahkan. Boleh main HP saat guru tidak ada, ya gitu dia ada. Jadi silakan ditulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kemudian mereka tempel. Kemudian mereka membuat kesepakatan, apakah ini kita yakini bersama anak-anak? Iya Pak, kita ini silakan tanda tangan. Semua satu kelas tanda tangan. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi kalau sudah diyakini dalam kelas tersebut harus mereka lakukan. Kenapa harus dilakukan? Karena mereka sudah yakin bahwasanya itu benar sesuai dengan keinginan mereka. Kalau misalkan Pak ada nilai positif negatif di situ, kita akan konfirmasi kepada anak apakah benar ini suatu keyakinan kelas kita. Harus ada konfirmasi atau feedback kepada anak-anak. Nah, ketika peraturan ini kemudian menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu, maka akan menjadi lingkungan yang positif, lingkungan yang kondusif, sehingga berbuah budaya yang positif. Hierarkinya seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Bahwa keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itulah keyakinan kelas Bapak Ibu. Sampailah kita pada segitiga restitusi Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu amati di sini. Ada segitiga restitusi, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi apa yang harus kita lakukan di awal kalau misalkan anak tadi terlambat 15 menit misalkan, kita panggil, validasi tindakan yang salah dulu. Mas,
kamu tentunya punya alasan mengapa kamu terlambat. Ya Pak, saya mohon maaf. Itu berarti memvalidasi, artinya memvalidkan memang dia melakukan itu, sehingga dia membuat pengakuan. Ini penting Bapak Ibu, jangan sampai dia merasa terintimidasi dengan kata-kata kita. Kita munculkan rasa kebersalahan dulu dalam dia. Kita validkan dulu, oh iya ini saya perbuat dan saya minta maaf. Kemudian kita stabilkan identitasnya. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan salah, jadi nggak apa-apa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ada banyak temanmu yang lain juga. Setelah itu, ya Pak, maaf. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Karena tadi kan keyakinan kelas sudah kita buat. Hadir lebih awal, kan gitu misalkan ya. Jadi kita punya, ibaratnya itu punya landasan teori. Ketika mau menanyakan kepada peserta didik, maka kita bisa menggunakan keyakinan kelas tersebut. Kalau begitu, keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati dan ternyata kamu belum bisa melaksanakan? Oh iya Pak, tanggung jawab. Itu. Sehingga ketika sudah mengarahkan seperti itu, dengan sendirinya dia sudah menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan kalau Bapak Ibu amati, segitiga restitusi ini lebih condong kepada posisi yang mana dari 5 posisi kontrol itu? Perlu saya ulangi ya, yang ini kira-kira yang mana Bu? Lebih kepada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Hah? Manajer, posisi sebagai manajer, dia tidak akan memberikan sesuatu hal tanpa mendapatkan persetujuan daripada peserta didiknya. Dia akan menggali informasi lebih jauh kenapa dia melakukan hal semacam itu. Kemudian akan mencarikan solusi, menarik solusi dari pelaku itu sendiri. Kira-kira kalau kamu supaya tidak terlambat lagi, bagaimana solusinya? Tahu nggak? Oh iya Pak, saya akan lakukan. Jadi ketika solusi itu lahir dari yang melakukannya, maka dia tidak akan secara terpaksa untuk melakukan perubahan tersebut karena muncul dari kesadaran peserta didik tersebut. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih? Saya lanjutkan. Nah Bapak Ibu, kami persilakan untuk menyaksikan video berikut ini. Monggo sambil dirahapi.
terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia untuk dan Bapak Guru. Hebat. Baik, Bapak Ibu, bagaimana dengan penggambaran atau visualisasi dari 5 posisi kontrol sebagaimana yang dipaparkan pada slide tadi? Sudah bisa dicerna dengan baik? Sudah bisa ditangkap dengan baik? Ya, sudah dipahami ya, bahwa seharusnya kita ada pada posisi apa, Bapak Ibu? Pada seorang manajer. Kalau kita sebagai seorang teman, seperti penggambaran panjenengan tadi, itu sebetulnya adalah hanya berlaku pada beberapa murid saja yang panjenengan kenal. Tetapi kalau panjenengan ada pada posisi manajer, itu jenengan bisa mengaplikasikannya kepada seluruh siswa yang bermasalah barangkali. Karena di situ tidak ada pertemanan, di situ tidak ada persaudaraan, tapi di situ adalah antara murni untuk memecahkan suatu permasalahan yang intinya adalah memerdekakan jiwa dan pikiran peserta didik kita dalam belenggu kebodohan, sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, sebagai penutup kegiatan hari ini, saya mohon untuk memberikan sebuah refleksi terkait dengan yang pertama, perasaan Bapak Ibu saat ini seperti apa digambarkan. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa bla 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 bla. Yang ketiga, target saya selanjutnya sebagai seorang pendidik atau guru adalah bla bla bla. Mohon itu nanti bisa disampaikan ke dalam grup yang sudah saya bentuk, bisa berupa suatu tulisan, bisa berupa voice note, juga bisa berupa video singkat. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif itu tadi bisa Bapak Ibu cerna secara baik untuk kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di SMK PGRI 1 Ngawi, sehingga bisa berbuah budaya positif di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sudah menyita waktu panjenengan di sore hari ini, dan mudah-mudahan segala sesuatu yang panjenengan ikhlaskan untuk mengikuti kegiatan ini akan berbuah pahala yang nantinya Allah sendiri akan membalasnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu.